Halo Trini, selamat pagi sayang. Pagi, Kak. Ya, kita 10:05 sayangnya. Kak Titin masih putar lagu Indonesia Raya dulu, Pancasila, terus Kak Titin call, baru kita masuk ya sayangnya. Oh ya, oke, Oke, Kak. siap. Thank you sayang. Pancasila, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan mufakat, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Halo Pro 2 FM, suara kreativitas sahabat kreatif. Hai happy Sunday buat kamu semua ya di hari ini yang sudah join di Pro 2 FM ND. Begitu melalui terrestrial, melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga melalui mobile application di RRI Playgo. So sahabat kreatif, hari ini saya senang ya bisa menjumpai lagi kamu pastinya di hari Minggu yang ceria ini. Hai, kita di Morning Live Chat. Dan hari ini seperti janji Titin kemarin, kita ada narasumber yang luar biasa sahabat kreatif, cewek, masih muda, suara bagus ya sudah pasti. Kemudian asli dari Flores sahabat kreatif. Nah ini lebih takjubnya lagi adalah anak-anak Flores ini kita tahu ya sahabat kreatif punya potensi yang luar biasa di industri musik dan semoga sahabat kreatif ya banyak penerus-penerus selanjutnya dari Lala Marion, kemudian Mario Clau, Ames Kamaleng, sahabat kreatif. Dan kali ini yang hadir bukan Marion Jola, sahabat kreatif, tapi salah seorang perempuan yang luar biasa ya menurut Titin karena sudah sukses juga di industri musik di Nusa Tenggara Timur. Kita langsung saja sapa, sudah ada Nona Trini Darmota, sahabat kreatif. Hai Trini, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Oh, luar biasa suaranya itu tuh langsung mencerminkan kalau saya seorang penyanyi. Luar biasa sahabat kreatif. Trini bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Baik. Oke. Ya. Sekarang lagi di Kupang atau di Manggarai nih Trini? Di Manggarai Kak. Manggarai, oke. Ya. Untuk kayaknya sahabat kreatif yang di rumah penasaran ya. Kita langsung kenal dekat dulu sama Trini. Trini silakan sayang perkenalkan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap nih dari nama lengkap. Oke, boleh nama lengkap ya. Nama lengkap Maria Trinidasti Sebelastiani Darmota. Teman-teman bisa panggil Trini. Lalu saya lahir di Kupang, tanggal 3 November 1997. Cuma sekarang sudah tinggal di Manggarai sejak kelas 3 SD. Oke, lahirnya di Kupang ya, sahabat kreatif Kota Karang, tapi sekolahnya semuanya SD dari SD sampai SMA berarti ya di Manggarai. Iya, karena kan Trini kuliahnya di Kupang ya waktu itu. Oke, Trini, kita mau tahu banyak nih dari Trini ya, karena kan Kak Titin juga lihat Trini punya jam terbang untuk bernyanyi, bermusik itu sudah luar biasa ya sekarang. Dari Kupang, kemudian di Manggarai juga, aktif di gereja juga kan Trini, sahabat kreatif ya. Saya juga lihat di Instagramnya Trini juga luar biasa ikut-ikut KOR di gereja. Trini bisa ceritakan sedikit dong kesibukan Trini saat ini, selain menyanyi, kemudian bermusik, apalagi nih Trini? Sekarang paling sibuk kerja, turun lapangan karena kebetulan sekarang kan kerjanya sebagai fasilitator lapangan gitu di Dinas PU. Oke, berarti lebih banyaknya di lapangan ya? Lapangan. Sama di paduan suara juga seimbang sih Kak. Di paduan suara juga seimbang, harus tetap bernyanyi walaupun di lapangan ya Trini. Oke, nah Trini ini kan suka sekali ya bermusik, suka sekali bernyanyi. Kak Titin mau tahu ya, bakat bernyanyi Trini sadari itu tuh sejak Trini usia berapa? Kemudian Trini mulai terjun di industri musik itu sejak kapan sayang? Kalau sadari sudah bisa bernyanyi itu waktu SD pernah mengikuti paduan suara sekolah, tergabung dalam paduan suara sekolah. Cuma saat itu kan masih kecil, jadi belum sadar, oh saya bisa nyanyi, belum seperti itu. Mengikuti sampai SMA, itu diadakan lomba vokal dalam rangka Valentine. Jadi ada perwakilan tiap kelas itu satu orang untuk mengikuti lomba tersebut. Dan kebetulan saya juara 1. Sangat-sangat tidak menyangka. Waktu SMA itu, tidak menyangka karena sebelumnya saya lebih banyak memegang alat musik dibandingkan mic untuk bernyanyi. Lebih dipercayakan alat musiknya gitu. Juara 1 itu, sejak itulah saya dipercayakan untuk bernyanyi. Bernyanyi terus, oke. Waktu itu saya katanya kan lebih senang pegang alat musik ya. Trini bisa main alat musik apa saja?
Dari kecil waktu SD, syukurlah itu enaknya sekolah di sekolah swasta ya. Banyak saya ekstra-ekstra yang cukup lengkap begitu. Jadi dari Oke. kelas 3 SD sejak pindah ke Ruteng, itu alat musik yang pertama kami mainkan itu recorder. Setelah recorder, Recorder. harmonika. Dari SMP itu mulai pegang gitar. Sampai SMA Oke. ada kolintang juga sama angklung. Oke, Tapi tidak wow, dibabat semua ya, Trini ya, sahabat kreatif. Kira-kira waktu kamu SD, sahabat kreatif, alat musik apa yang kamu pegang ya? Kalau Trini tadi dengan recordernya, kemudian naik tingkat, sahabat kreatif ya, sampai ke gitar itu luar biasa sekali ya, sahabat kreatif. Benar-benar menginspirasi nih si Trini ya. Jadi dari kecil tuh memang sudah tahu tuh, saya kayaknya punya bakat nih, punya bakat di bidang musik. Memang keluarga memang berasal dari pemusik semua atau seperti apa? Tidak Kak. Kalau Tidak. yang saya tahu, bapak biasa diikut kor. Cuma saya tahu itu sejak saya SMP lah, karena bapak itu ikut paduan suara kelompok di kompleks gitu untuk bawa ke gereja. Ke Jadi baru gereja. tahu kalau bisa nyanyi. Tapi untuk kayak Mhm. dari keluarga musik itu tidak. Tidak ada ya sama sekali bahwa keluarga pemusik, tapi karena Bapak memang aktif di gereja, jadi ya seperti Trini lah sekarang, sahabat kreatif ya, bisa bernyanyi, aktif juga paduan suara di gereja, itu luar biasa sekali. Trini, Kak Titin sempat lihat-lihat juga di Instagramnya Trini tuh pernah dapat beberapa award ya, sebelumnya itu di tahun 2017 ya, kalau tidak salah, yang bintang radio. Ya, bintang radio ya. Ya, itu Itu mungkin RRI 2018. Trini bisa ceritakan sedikit sayang untuk prosesnya sampai Trini itu bisa juara pada saat itu. Oh, waktu itu tahu kabar lomba RRI dari teman-teman RRI Kupang dari teman-teman. Lalu cobalah itu daftarnya H-3 kalau tidak salah. Jadi pergi daftar, begitu banyak apa ya penyanyi-penyanyi Kota Kupang yang buat ada yang umur di atas saya yang suaranya ya astaga. Sangat-sangat bagus. Iya. Dan itu minder, tapi setelah melewati beberapa kali seleksi sampai grand final, puji Tuhan waktu kalau di RRI 2018 raih juara 2 putri gitu. Jadi ada perbedaan kategori putra dan putrinya. Berarti raih juara 3 ya pada saat itu ya Trini? 2 kalau di RRI Kupang. Ya. Juara 2 di RRI Kupang. Oke, ini luar biasa ya sahabat kreatif. Padahal kita tahu Kota Kupang tuh banyak sekali ya penyanyi-penyanyi hebat di sana. Iya, tapi Trini ini termasuk orang yang luar biasa sahabat kreatif yang bisa menjuarai perlombaan sekelas RRI gitu kan. RRI sahabat kreatif ya luar biasa. Oke, sahabat kreatif, kita juga mau tahu banyak lagi dari Trini. So, Trini untuk belajar musiknya itu sejak SD kah? Semenjak yang Trini menyadari kalau Trini punya bakat dalam bermusik ya, tadi katanya bilang sejak kecil sudah suka musik. Kemudian apakah Trini itu belajarnya secara otodidak, belajar sendiri, cari di YouTube, bagaimana teknik bernyanyi dan lain sebagainya, atau mungkin Trini ada kelas khusus atau training seperti itu? Oh, kalau saya dulu otodidak, Kak. Jadi dulu kalau SD kan masih zaman belum tahu namanya YouTube, internet itu belum tahu. Jadi kita masih pakai HP yang ya bisa dibilang bukan Android. Iya, dulu masih Nokia Center ya. Bagaimana kita mencari sahabat kreatif? Oke. Jadi dulu kalau misalnya pas sudah tahu main recorder, pianika, itu cuma patokan cuma ada bakti. Jadi Mada Bakti note-nya. Sedangkan untuk belajar sendiri kayak di recorder itu mana untuk nada sol, nada la, nada si, itu tuh tidak semua diajarkan sama guru. Diajarkan sama guru ya, guru musik berarti ya? Guru seni. Guru seni, oke. Berarti awal belajarnya itu dari Mada Bakti, sahabat kreatif ya, karena itu kan banyak tuh not-not ya, lagu ada notnya juga. Nah, Trini belajarnya dari situ. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat kamu juga, sahabat kreatif ya, yang sudah lincah bermain recorder. Lihat-lihat di Mada Bakti, Exultate, Jubilate, sahabat kreatif ya. Di situ banyak sekali not-notnya. Oke, untuk sejauh ini Trini, kamu sudah tampil di mana saja? Kalau di Kupang, Kak Titin sering lihat ya beberapa event, Trini ikut. Kalau misalnya, kalau di Flores sendiri seperti apa sayang? Kemudian saat ini tampilnya sudah di mana-mana saja. Silakan Trini.
Kalau untuk pernah pentas sendiri lebih banyak di Kupang sih Kak, karena kebetulan karena Oke. kuliah di sana juga toh selama 5 tahun. Kebanyakan di event-event kampus, event-event fakultas, terus di pesta-pesta nikah, sama di kafe-kafe untuk cari Oke. uang jajan buat anak kos. Betul, sangat kreatif. Oke, berarti sering tampil di wedding, acara wedding juga gitu ya, di kafe. Berarti sering sering jamming begitu ya? Di kafe Jenny Oke, sering. di kafe-kafe sendiri. Itu ada yang main alat musiknya atau Trini yang bermain gitar sendiri tuh? Ada Kalau yang di main, ada yang kafe. main. Ada yang Ada yang main, main. oke. Nah, Kak Titin lihat di beberapa ini ya, channel itu ada beberapa lagu yang memang di cover Trini, dan itu Ya, semua masih di cover atau ada beberapa yang memang sudah original song Trini? ada yang original song Kak. Ada Oke. sekitar 5 lagu original. Terus 3 lagunya itu diciptakan oleh orang, tapi dinyanyikan oleh saya. Terus 2 lagunya ada saya di dalam situ untuk menciptakan lagu tersebut. Tapi saya tidak sendiri, ada berdua, bertiga. Berarti ada 5 lagu yang original song ya. 3 lagunya itu diciptakan sendiri Trini, dibantu 3 lagunya diciptakan oleh orang lain, sedangkan 2 orang lagu lain, itu ada saya cipta, tapi diciptakan. bersama kakak-kakak yang lain. Oke, itu judulnya apa Trini yang 2 lagu itu? 2 lagu itu Dirgahayu Indonesia, itu ciptanya Kakak Bobi Ratumakin bersama saya. Lalu Oke. ada lagu Untukmu Indonesia Tanah Mahakarya, itu Kakak Leon yang hebat, terus Kak Bobi sama saya. Untukmu Indonesia Tanda Mahakarya ya. Iya. Oke, ini kan semuanya lagu-lagu ini ya, lagu-lagu Indonesia begitu ya. Iya. Itu kenapa bisa terinspirasi untuk menciptakan lagu-lagu Indonesia? Saat itu memang kalau tidak salah waktu 17-an atau pokoknya hari-hari ini menjelang Hari Nasional, sehingga dari kakak-kakak merencanakan itu untuk buat lagu untuk Indonesia gitu, sehingga ada itu. Oke, sehingga ada itu ya. Ini sebagai generasi muda yang benar-benar mencintai tanah air, sahabat kreatif. Well, Tridi, kita keep dulu. Masih banyak pertanyaan. Kak Titin mau ajak sahabat kreatif semua ya yang ada di rumah. Kita nikmati dulu langsung dari Trini Darmota Untukmu Indonesia, Tanah Mahakarya.
Ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau sering kemarin dan lalu kalau malu kemana? Tahu pasti juga kan? Apakah kami kemarin baiknya? Kalau jangan kita lihat nyamuk di siang hari atau lalu kemana-mana. Kalau di sana, apa bukan juga itu nggak sih kalau gitu cara gantian? Nah kita bahas dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya kering tadi yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pasien kali mereka akan bersembunyi di tempat gelap dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jago kali. Dan pastinya nyamuk yang aktif di setiap 45 malam tergantung jenisnya. Kalau lalat, mereka itu tanda yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon. Welcome back di 92,2 MHz Sahabat Kreatif ya. Masih bareng Titin dan juga Trini Sahabat Kreatif. Hai Trini. Hai Kak. Oke, ini masih semangat sekali ya. Dan ini tadi, aduh Sahabat Kreatif, saya tuh benar-benar merinding ya dengar lagu Untukmu Indonesia Tanah Mahakarya. Luar biasa. Liriknya yang paling saya suka Trini, dengan kau, beta, dan mereka berbeda. Itu mengingatkan saya bahwa kita berbeda tapi tetap satu Sahabat Kreatif. Iya, Trini bisa ceritakan sedikit dong proyek pengerjaan dari pembuatan lagu ini seperti apa, terus siapa-siapa saja yang bantu Trini, yang terlibat semuanya. Silakan diceritakan Trini.
Oh iya, untuk lagu ini kan yang menciptakan kami ada bertiga. Terus sempat kesusahan di bagian itu, Kak. Jadi bagian ref kita kayak pikir, kenapa kita tidak kayak mencampur bahasa? Kan Oke. kita kan mau menunjukkan lebih ke kultur NTT meskipun untuk Indonesia. Oke. Jadi kan kita kayak memakai kayak kau, beta begitu toh. Karena kan ada beberapa daerah yang pakai bukan bukan kamu, ada yang lu, ada yang kau, ada Oke, yang saya. ada yang kau betul. Terus bahasa yang kayak kita mau mengingatkan kepada anak muda kalau pahlawan tuh sudah berjuang. Jangan mereka tuh berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Tujuannya untuk Oke. memerdekakan Indonesia. Jangan kita yang malahan sekarang itu lebih banyak berperang dengan negara sendiri. Itu sih ya. Oke, berarti lebih ingin memberikan apa kepada anak muda, begitu pesan kepada anak muda bahwa pahlawan itu sudah membantu kita ya, sudah berjuang mati-matian, sahabat kreatif ya, sampai titik darah penghabisan. Terus kita sendiri, sahabat kreatif sebagai generasi muda masih saja belum merdeka. Itu luar biasa ya, inspirasinya memang dari situ. Kemudian ada perpaduan juga ya dengan kulturnya tadi, ada budaya, bahasa juga. Makanya tadi ada kata kau, kan kebanyakan kita di Flores pakai kau ya, kau begitu. Iya. Tapi oke, terus beta itu di seputaran timur ya, itu masih beta. Kemudian lu sahabat kreatif ya itu juga di bagian timur, dan ini memang luar biasa Trini ya, untuk pemilihan diksinya juga keren. Nah, untuk yang membantu Trini kan yang menciptakan lagu kalian bertiga ya, yang membantu Ya. dalam pengerjaan tuh sampai selesainya, sampai tadi juga luar biasa ya, video musiknya juga bagus Trini. Itu dari MPH Project. Jadi MPH namanya Project. banyak yang terlibat sih Kak, termasuk saya lupa nama B-nya, Ayah nih. Kami biasa panggil Ayah sih, yang untuk kayak sebagai kepala di antara kami begitu. Oke, jadi memang dan itu semuanya berdomisili di Kupang, Trini. Iya, berdomisili di Kupang. Cuma bukan asli Kupang. Mereka asli Flores Timur. Wow, luar biasa sahabat kreatif ya, itu kan saya bilang apa sahabat kreatif. Anak-anak Flores itu keren-keren ya. Mereka tuh kalau misalnya ke kampung orang sahabat kreatif ya, pergi merantau ke sana, terus mereka melahirkan karya-karya begitu kan. Ini juga dibuktikan oleh Trini sahabat kreatif. Jadi kamu jangan kalah juga kalau punya bakat. Tidak harus bernyanyi ya seperti Trini, tapi kalau misalnya kamu punya karya yang lainnya juga harus ditampilkan. Itu dia. Kita lanjut ya Trini ya. Tadi kita sudah dengar lagunya keren-keren sahabat kreatif. Setelah ini masih ada lagi kok lagu-lagu Trini yang lain. Untuk pengalaman bernyanyi ya Trini dan juga bermusik, pasti Trini ini ada tantangan tersendiri untuk kamu, karena kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang punya potensi yang luar biasa di bidang musik, di bidang seni tarik suara. Dan kalau di Kota Kupang sendiri, Kak Titin tahu tuh benar-benar menjamur ya, banyak yang memiliki suara-suara emas begitu. Nah, ini yang menjadi tantangan untuk Trini sendiri itu seperti apa? Kemudian Trini menciptakan keunikan Trini sendiri itu seperti apa juga, biar Trini beda dari yang lain seperti itu. Silakan Trini. Yang pertama, hal terbesar yang menjadi tantangan saya sendiri itu lebih ke saat tampil itu liriknya, lupa lirik. Itu kadang lupa Trini. Jadi iya, mati-matian, tapi pas saat mau tampil itu kayak gugup, Tuhan, jangan sampai saya lupa lirik, karena itu kesalahan paling fatal dalam bernyanyi. Oke. Tapi manusiawi ya Trini ya. Manusiawi ya. Oke. Kalau untuk kayak tantangan gugup saat tampil mungkin jelek atau tidak. Kalau keunikan tersendiri, sebenarnya awal saya tidak menyadari keunikan itu. Cuma sejak beberapa kali ikut lomba, orang-orang selalu menilai suara saya punya karakter tersendiri. Betul, gitu. Makanya itu menjadi keunikan saya. Meskipun saya tidak poles lagunya dengan bagaimana seperti itu lagunya, dengan suara saya sendiri sudah menjadi bagus gitu. Oke, dan tadi ya Kak Titin juga dengar suaranya itu seperti ada serak-seraknya juga, bisa ke rock juga begitu ya Trini ya. Tapi kalau Trini bernyanyi, ada yang bilang mirip tantri. Iya betul, ada yang mirip tantri, benar-benar. Setelah kita dengar tadi ya sahabat kreatif ya, suaranya tuh kadang ke ngerok, ada yang slow pop, ini luar biasa. Trini kalau bernyanyi itu biasanya genre apa saja Trini?
Saya lebih suka kayak jazz, ke pop Jazz, juga. oke. Mhm. Lebih itu Hanya sih, itu Kak. saja? Oke. Iya. Belum mencoba yang lain ngerok gitu juga belum ya Trini ya? Belum. Slow rock mungkin, tapi Slow rock, tidak oke. sehebat itu untuk nyanyi ke genre itu. Oke, semoga ya nanti ya Trini ya Semoga. bisa tuh, Ya. amin. Diasah terus, dilatih terus. Nah untuk panggung kan Trini Iya. sudah luar biasa kan, manggung sudah di mana-mana begitu. Wah, manusiawi ya kalau misalnya tadi Trini bilang kadang tuh saya lupa lirik, kadang masih nervous, gugup juga. Nah untuk mengatasi itu semua Trini, biasanya kita tidak pernah tahu ya di lapangan itu kejadiannya seperti apa, mudah berubah biasanya. Yang sudah kita persiapkan tiba-tiba kita ngeblank tuh di atas panggung. Nah, kalau misalnya Trini berada di posisi seperti itu, bagaimana Trini iya menghadapinya? Silakan Trini. Saya bingung juga ya, Kak. Soalnya memang bukan minta, tapi belum pernah mengalami untuk lupa lirik. Oke. Pernah dalam situasi tertentu, Kak, saking gugupnya, otak kerasa kayak kosong. Tapi liriknya kayak keluar gitu, jadi lancar, terlupakan. Tapi padahal otak tuh lagi kosong, lagi fokus. Ini saya harus gerak bagaimana, mimiknya bagaimana, seperti itu. Tapi pandai-pandainya kita untuk tidak membuat kentara. Berarti kalau kita bernyanyi tuh otak, hati itu harus berjalan sama-sama Harus gitu sejalan. ya. Iya harus sejalan. Karena selain kita harus ingat lirik, kita juga ingat nih kira-kira nanti saya harus gerakan mimiknya seperti apa, perasaannya seperti apa, seperti itu. Oke, Trini punya tidak sih prinsip dalam bernyanyi yang Trini pegang sampai hari ini? Biasanya kan penyanyi-penyanyi ada dong prinsip hidup mereka dalam bernyanyi itu pasti ada, apalagi sebagai seorang musisi. Trini punya tidak prinsip dalam bernyanyi atau bermusik? Prinsip lebih ke kalau saya bernyanyi saya harus totalitas intinya. Jadi saya kebanyakan Kak kalau misalnya saat lomba atau mungkin mau pentas kan pasti ada gladi. Nah gladi kayak H-3, H-2 itu saya belum mengeluarkan semuanya. Tapi H-1 kalau misalnya seperti itu baru saya totalitas seakan-akan saya tampil sehingga kayak tenaga itu tidak dihabiskan. Nah lalu rumah baru kita mencari kayak improvisasinya seperti apa. Itu biasanya saya lakukan H-1 sebelum tampil. Oke, berarti sudah dipersiapkan teknik-tekniknya begitu ya. Jadi ingat sahabat kreatif ya, kalau kalian mau bernyanyi ya 5 hari sebelumnya itu 4 harinya ya itu jangan dikeluarkan semua dulu tenaganya ya Trini ya. H-1 baru. Oke, itu suaranya bisa pecah sahabat kreatif ya. Oke, ini luar biasa ya sharing dari Trini bisa menambah pengetahuan juga buat kamu sahabat kreatif yang suka bernyanyi, suka bermusik. Dan Trini, Kak Titin juga mendapatkan inspirasi juga ya dari Trini sebagai anak muda yang benar-benar mencintai musik, yang benar-benar mencintai bernyanyi. Kak Titin mau tahu dong support ya dari orang tua Trini, terlebih Bapak dan Mama itu seperti apa sih ke Trini supportnya? Kalau Bapak sama Mama tidak sekentara itu untuk mensupport. Tapi cuma kalau misalnya saya ingin tampil di mana-mana, itu selalu mengabari Mama, mengabari Bapak. Jadi mungkin setiap menit itu akan telepon. Nona, bagaimana sudah? Nona, bagaimana sudah? Tidak gugup toh? Jangan berdoa. Paling seperti itu saja. Lalu pasti Mama itu selalu mengabarkan ke keluarga, anak saya mau tampil, anak saya begini itu. Biasa ya sahabat kreatif mama-mama. Oke, luar biasa. Berarti semangat dari mama itu benar-benar apa ya, membuat Trini juga menjadi semangat ya walaupun jauh dari orang tua tapi luar biasa. Ada sesuatu yang ingin Trini sampaikan untuk Bapak dan Mama yang sampai sekarang masih support Trini ya, yang begitu luar biasa? Yang saya mau sampaikan sih lebih ke percaya sama saya. Setiap apa yang saya mau lakukan pasti itu untuk diri saya sendiri dan juga pasti untuk membanggakan Bapak dan Mama. Jadi yang saya butuhkan cuma percaya saja, percaya sama saya apa yang saya buat. Percaya ya sahabat kreatif, benar. Kalau misalnya orang tua sudah percaya ke kita ya, kita juga harus menaruh kepercayaan itu dengan baik begitu ya. Karena sahabat kreatif setitik saja kita membuat kesalahan itu, wah bekasnya seumur hidup ya sahabat kreatif. Jadi harus diingat baik-baik gitu.
Trini ini bisa dikatakan bahwa Trini sukses ya di industri musik ya, menurut Kak Titin ini ya. Bagaimana pandangan sahabat kreatif? Silahkan kalian ngecek-ngecek sendiri di Instagramnya Trini. Dan apa namanya, ada tidak sih Trini yang netizen yang budiman? Biasanya ada ya. Netizen yang budiman yang kalau misalnya Trini tampil tuh, ih kenapa Trini lagi begitu. Terus kalau misalnya lihat Trini buat karya baru, Trini lagi nih yang muncul. Ada tidak sih sayang para netizen itu ya yang membuat Trini akhirnya sempat down begitu. Kemudian Trini menjadi insecure akhirnya dengan diri sendiri. Ada tidak sayang seperti itu? Kalau untuk sampai sekarang, untuk soal bernyanyi itu belum ada Kak. Tapi pernah sekali waktu kuliah, waktu mengikuti lomba antar fakultas. Salah satu senior di kampus bilang dia kan belum tahu kalau saya bisa bernyanyi. Jadi kita masih semester 5. Jadi dia bilang, ih kalau omong saja cempreng, apalagi kalau nyanyi. Kayaknya dia iri hati ya Trini ya. Biasa kakak tingkat ya. Oke. Kemudian saya yang gitu. Oke. Pas waktu lomba diadakan malah saya yang juara. Jadi Trini membuktikan tuh dengan karya ya. Jadi tidak hanya omong saja. Belum tentu tuh mereka omong saya seperti itu, tapi saya lebih harus lagi dari mereka. Jadi itu sudah Trini buktikan ya. Tapi biasa ya kakak-kakak tingkat itu tuh biasa seperti itu sahabat kreatif ya. Mereka tuh suka, apalagi kalau kita baru masuk ya. Tapi itu menjadi tantangan untuk kita ya sebagai mahasiswa baru pada saat itu pasti Trini, dan juga jadi motivasi juga untuk Trini bahwa Trini muda tapi berkarya tapi berprestasi. Oke, luar biasa. Oke, Trini, Kak Titin mau dengar kembali ya, sahabat kreatif juga mau dengar kembali pastinya lagu-lagu dari Trini. Tadi sayang lagu yang tiga lagu lagi ya tadi ya, yang diciptakan orang lain tapi dinyanyikan Trini. Oh iya. Itu lagu apa sayang? Ada lagu bahasa Timor Leste mungkin boleh, Promete Amor. Otomete. Ya, Promete Amor. Promete Amor, oke. Amor itu sayang ya? Iya, sayang. Promotor ya? Promete. Promente. Promete Amor. Amor, oke. Ini bisa diceritakan sedikit, ini lagunya itu cerita tentang apa? Oke, Promete Amor ya. Ini featuring berarti ya, featuring Elton Julius, benar? Iya, Kak Elton itu yang ciptain lagunya. Elton yang ciptakan lagunya. Oke, sahabat kreatif kita dengerin dulu ya. Ini persembahan dari Trini. Lagu Timor Leste, sahabat kreatif, judulnya Promete Amor. Artinya apa? Nanti sebentar kita tanyakan Trini, sahabat kreatif. Ya.
hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu. Korea, Jerman. Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya? Bukan itu Argentina. Argentina. Kesana nih, pengen lihat patung Liberty. Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Tidak membaca, tidak. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas sahabat kreatif. Thank you buat kamu yang sudah pantau Pro 2 FM-nya, baik itu melalui tadi serial, melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga melalui mobile application di RRI Play Go. Kita masih di Morning Live Chat bareng Trini, sahabat kreatif yang seorang singer yang ya sudah melalang buana ya, jam terbangnya sudah tinggi juga di industri musik. So kita mau tanya-tanya banyak lagi nih ke Trininya. Hai Trini. Hai Kak. Oke, tadi kita sudah disebutkan ya sahabat kreatif, wah suaranya tuh memang merdu, aduhai sahabat kreatif ya. Tadi judulnya adalah Promete Amor, itu kan bahasa-bahasa Timor Leste ya. Apalagi Trini ini kan orang Flores, kemudian mau bernyanyi bahasa orang lain, itu bagaimana tuh Trini? Bisa diceritakan tuh, mulai dari proses Trini belajar bahasanya sampai kepada apa ya, pasti menghafal itu sudah pasti dalam bernyanyi, kemudian sampai Trini juga meresapi setiap artinya. Trini bisa ceritakan dong. Jadi pembuatan lagu itu ceritanya awal waktu kami masih jamming di kafe. Jadi Kak Elton datang, lalu bawa lagunya langsung ke saya dan bilang, ini kamu nyanyi lagu ini. Ini lagu saya yang ciptakan. Dan lagu Timor Leste. Saya pertama sudah menolak karena bahasanya itu loh. Iya, takutnya kalau salah-salah sebut begitu ya, orang marah lagi. Oke. Jadi selama saya lupa beberapa hari saya harus latih pengucapan dari lirik tersebut. Dan untuk rekaman juga kadang ada salah-salah, tapi itu kan rekaman kan bukan live, jadi bisa diulang. Bukan live, betul. Dan beruntungnya juga waktu buat pembuatan video juga, videonya siluet, sehingga kalau ada salah pengucapan tidak kelihatan. Tidak kelihatan, oke. Pemilihannya juga di pantai ya. Ya untuk video musiknya, kenapa pemilihannya di pantai, kemudian harus ada siluetnya seperti itu, Trini? Kurang tahu ya Kak, mungkin karena memang mau di pantai kali. Karena itu kan ceritanya kayak ini saya sama pasangan saya itu jauh tempat tinggalnya di daerah. Terus saya ini berbuat janji ke pacar bahwa akan setia, akan sayang, seperti itu. Oke, berarti ini ceritanya untuk pasangan yang lagi LDR begitu ya, Trini? Oke, makanya tadi dibuatlah di pantai. Walaupun cinta kita sejauh dan sejauh mata memandang ya, tapi cinta kita sedalam lautan begitu ya, Trini ya. Oke, luar biasa sahabat kreatif. Nah, untuk inspirasi pembuatan lagu, Trini ya, kamu kan sudah menulis lagu juga. Biasanya terinspirasi dari siapakah begitu? Atau mungkin ketika menulis lagu tuh datangnya misalnya inspirasi ketika Trini lagi minum kopi Manggarai mungkin, ataupun yang lainnya seperti itu, Trini, untuk inspirasinya? Kalau untuk kan yang tadi lagu ciptaan yang tadi kan bukan sendiri, ada berdua. Kalau untuk lagu sendiri itu belum sih Kak. Memang pernah menulis, cuma untuk aransemen musiknya sendiri itu yang kesulitannya di situ. Membuat aransemen. Kalau untuk membuat lagu, menulis lagu pernah, cuma itu masih untuk rahasia sendiri. Oke, berarti kalau dalam menulis lagu itu biasanya muncul tuh ketika apa tuh, Trini? Kan biasanya orang kalau inspirasi datang ya, misalnya tuh sementara duduk-duduk, kemudian ada inspirasi yang lewat, langsung nulis. Trini biasa seperti itu juga? Iya, seperti itu. Misalnya mengalami situasi yang kayak, mau tulis lagu, ini keadaan gitu tuh, jadi ambil tulis seperti itu Kak. Oke, berarti datangnya itu bisa dari reality life-nya si Trini sendiri, tapi bisa juga datangnya dari orang lain, begitu ya? Yang mungkin ada teman atau sahabat yang curhat ke Trini, kayaknya ini bisa diangkat jadi lagu. Pernah seperti itu ya, Trini? Pernah, Kak.
Oke. Nah, Trini, Kak Titin juga mau tahu ya. Ini kan sudah banyak juga yang bermunculan di anak-anak muda zaman sekarang itu. Mereka tuh sebenarnya bisa, Trini, tapi mudah insecure seperti itu, kurang percaya diri dengan bakat yang mereka punya dan lain sebagainya. Trini pernah tidak sih mengalami hal-hal seperti itu dalam hidupnya Trini? Misalnya ketika Trini mau berlangkah untuk berkarya, kemudian Trini masih berpikir lagi, saya bisa atau tidak? Kira-kira kalau saya bernyanyi atau saya membuat lagu, orang mau terima tidak karya saya seperti itu? Pernah tidak Trini berpikiran seperti itu? Bahkan sangat sering, merasa seperti itu tuh sangat sering. Misalnya kalau dalam perlombaan, ketika kita duduk atau berdiri bersama peserta yang lain, itu kan pasti ada yang latihan, Kak. Ketika suara bagus tuh kayak, astaga, ini kayaknya saya tidak bisa nih. Kayaknya saya tidak bisa masuk. Kayaknya. Jadi mulai kayak mental down itu mulai ada. Mulai gitu. muncul. Oke. Berarti selalu ada begitu ya Trini ya. Oke, tapi balik lagi karena Trini tadi kan orangnya totalitas begitu ya. Jadi walaupun banyak tantangan di depan tetap harus memperhatikan. Kalau kita totalitas tuh kita tidak akan menyesal sekalipun kita tidak lolos. Karena kita sudah menunjukkan. Benar sahabat kreatif ya, karena gagal tuh belum tentu bahwa kita tidak berhasil seterusnya ya, tapi itu bisa menjadi batu loncatan juga untuk kita. Luar biasa ini semangatnya dari Trini sahabat kreatif ya. Dan Trini, kalau kamu dalam bernyanyi pasti ada dong idola-idola ya, penyanyi-penyanyi Indonesia maupun mancanegara. Siapa yang kamu idolakan Trini? Kalau Indonesia untuk idola fanatik sih saya tidak punya sama sekali, mau negeri maupun luar negeri. Cuma saya lebih kayak gini, Kak, kalau dengar lagu, misalnya lagu baru, pas dengar, bagus nih, baru saya kepo siapa penyanyinya. Jadi saya suka lagunya tuh bagus di telinga saya, tidak kayak fanatik misalnya suka si penyanyi A. Jadi semua lagu yang dia nyanyikan itu saya suka, itu tidak. Oke. Berarti tidak sampai sefanatik itu ya sahabat kreatif ya. Karena ada orang juga yang sampai fanatik sampai harus tahu suka warna apa artis itu. Kemudian suka makan apa. Wow, Trini ini tetap menjadi diri sendiri begitu ya. Oke. Nah, bagaimana tuh Trini bisa menjadi diri sendiri? Trini bisa biar eksistensinya Trini di industri musik ya, di industri bernyanyi itu tuh tetap saya si Trini begitu. Bagaimana tuh Trini bisa mewujudkan eksistensi itu? Bersyukurnya karena tadi itu sih Kak, orang-orang menyadari kalau saya punya suara yang berbeda dari yang lain. Nah, makanya sekalipun saya misalnya nyanyi lagunya si A, nyanyi lagunya si B, tetap orang mendengarkan itu si Trini yang nyanyi, kayak seperti itu. Oke, tetap ya tadi ya balik lagi menjadi diri sendiri ya, punya keunikan tersendiri itu yang menjadi sendiri itu suatu keberuntungan. Suatu keberuntungan ya. Jadi kalau kamu unik, sahabat kreatif ya, jangan membeda-bedakan keunikan itu dengan orang lain karena kita masing-masing punya keunikan tersendiri. Well, Trini, ini kita lagi berapa menit ya? 9 menit ya. Rasanya terlalu cepat ya Trini, padahal masih banyak yang mau Kak Titin kupas dari Trini. Tapi masih ada nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Trini, Kak Titin mau tahu ya tanggapan dari Trini terhadap industri musik yang ada di Nusa Tenggara Timur. Menurut Trini, pandangan Trini itu seperti apa? Menurut saya untuk perkembangan musik di NTT beberapa tahun terakhir sih sangat-sangat pesat dan bagus sekali karena banyak penyanyi maupun musisi yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau dulu kan kita kebanyakan lagu kurang-kurang ngebeat gitu, tapi sekarang kita memadu padankan semua, kayak misalnya musiknya musik modern, terus lagunya ada bahasa-bahasa daerah kita, atau videonya ada yang pakai baju adat, padahal lagunya ini. Jadi itu tuh kayak kita meskipun kita mengikuti zaman, tapi kita tidak meninggalkan kultur yang kita punya. Itu yang saya bangga dengan. Berarti kemasnya itu sedemikian rupa bagus begitu ya Trini ya. Jadi ada perpaduan, apalagi kan anak-anak muda sekarang tuh harus kembali dibekali seperti itu, cinta akan budaya, cinta akan kultur. Oke, luar biasa. Nah, sebagai anak muda ya yang sekolahnya walaupun lahirnya di kota orang ya, tapi kan sekolahnya sampai dengan Trini kerja juga di Flores di Manggarai ya. Ada tidak sih hal yang kesan yang membuat Trini tuh sampai sekarang bangga? Saya bangga nih menjadi orang Flores. Ada sih Kak. Waktu di Kupang lebih sering malah. Kayak misalnya
kan saya sudah beberapa kali nyanyi lagu bahasa orang. Jadi banyak Iya. yang tidak percaya, masa sih dia orang Manggarai? Kenapa dia punya dia fasih untuk berbahasa Masih. seperti orang gitu, lagu bahasa daerah itu fasih. Ada yang tidak percaya gitu. Dari situlah pujian muncul, dia hebat seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya tuh muncul rasanya Trini bilang, saya harus melahirkan lagu Manggarai juga, seperti itu. Ada tidak sih muncul rasa itu, Trini? Ada Kak, ada impian, tapi jujur bahasa sendiri, bahasa Manggarai itu cukup sulit. Karena Cukup sulit ya, oke. Tidak bisa menerjemahkan secara langsung. Punya makna-makna gitu, tidak bisa Punya makna-makna tertentu. Kalaupun tapi Trini kepikiran tidak sih kalau kedepannya ini Trini mau menciptakan lagu menggunakan bahasa Manggarai seperti itu? Ya, pasti ada kepikiran dan amin, semoga bisa. Amin ya, amin. Kita tunggu Trini ya karya-karya terbarunya. Trini ini yang terakhir, kita lagi berapa menit nih? Berapa menit? 5 menit lagi Trini ya. Motivasi ya untuk anak-anak Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk sahabat kreatif yang ada di daratan Flores dan Lembata ya, yang saat ini juga berkecimpung di industri musik dan juga suka bernyanyi. Biar mereka juga percaya diri, mereka tetap menjadi diri sendiri dan mencintai keunikan mereka. Silakan Trini. Motivasi dari saya, pesan dari saya, terus berkarya, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kita tidak pernah tahu kesempatan kecil yang kita sia-siakan itu ternyata bisa bawa kita menjadi pemenang. Seperti itu. Terus belajar, jangan pernah menyerah, dan paling penting itu percaya sama diri sendiri. Karena kekuatan terbesar di diri sendiri. Jadi kalau diri sendiri down, yang kita keluarkan itu tidak bisa maksimal. Betul sekali Trini ya. Tetap percaya dengan diri sendiri karena cuma kita yang mengetahui ya apa yang kita persiapkan dari dalam diri kita seperti itu. Ini bisa menjadi inspirasi buat kamu ya sahabat kreatif, dan hari ini kita benar-benar diinspirasi dari seorang Trini ini, banyak hal yang bisa kita pelajari ya. Mulai dari keluarga yang begitu support ya, dari Trini bernyanyi dari SD sampai sekarang sahabat kreatif, kemudian aktif juga di gereja dan lain sebagainya. Sukses terus ya untuk Trini, luar biasa semangatnya. Ya, salam untuk keluarga. Ada sesuatu yang ingin Trini sampaikan? Mungkin mau kirim salam, silakan Trini, kita masih sisa waktu 3 menit. Mungkin kirim salam buat teman-teman yang mendengarkan, teman-teman di Kupang, kakak-kakak yang dulu kita sama-sama berkecimpung di dunia musik. Terus salam-salam juga buat keluarga di Manggarai, teman-teman yang ada di ND. Itu saja. Oke. Dan nanti yang terakhir sahabat kreatif itu mau ajak kamu, kita dengar ini lagu cover ya dari Simin Mami dan juga Trini, judulnya Momang ya, bahasa Manggarai ya ini ya. Ini Momang, boleh di spill sedikit Trini, Momang itu artinya apa? Momang itu sayang. Momang itu sayang ya. Lagu ini bisa diceritakan dong sedikit spill sedikit saja. Pesannya apa tuh Trini? Lagu ini seperti kayak jangan sampai kita berpisah mungkin kayaknya. Oke, kata ini di cover ya, jadi Trininya tidak terlalu tahu ya tentang artinya, tapi intinya sayang begitu ya Trini ya. Oke, luar biasa. Trini sukses terus ya untuk dirimu, semoga bisa melahirkan karya-karya baru ya, kita tunggu biar bisa go ke nasional juga, amin ya. Oke, salam sehat selalu dan salam untuk keluarga semua. Sahabat kreatif, kita nikmati dulu Momang dari Simin dan juga Trini, sahabat kreatif.
Trini. Terima kasih banyak ya sayang, luar biasa hari ini. Trini masih mute sayang, masih mute suaranya. Astaga ya. Ih, luar biasa sumpah. Tadi tuh Kak Titin masih mau tanya banyak, cuman karena kita waktunya cuma 1 jam ya. Nanti di ruang kreativitas nanti Kak Titin ajak lagi Trini duet dengan Elis. Di malam sih acaranya, malam acaranya. Nanti Kak Titin kontak lagi. Terima kasih banyak Trini. Salam untuk semua sayang. Oke. Kak Titin akhiri ya sayangnya live-nya. Oke, siap. Dah.